3, 4. Kurang 1 ya, siapa ya? Herjuna, ya betul ya, Herjuna belum ada ya? Sudah buka di Google Classroom? Sudah, Bu. Ya. Oke, ini ya. Jadi ini untuk praktikum kita selama 2 minggu ke depan. Jadi minggu ini dan minggu depan, ya. Mungkin ini sudah umum, sudah pernah kalian tahu juga, gitu ya. Bisa dilakukan di rumah. Jadi silakan nanti di sini kalian menyiapkan botol plastik ya, sekitar 2 literan, kemudian keran ya, itu silakan dipasang nanti ya di botol plastiknya. Kemudian untuk tempat air limbahnya sama untuk menampung efluennya ya. Untuk bahannya berarti pakai air limbah rumah tangga saja kurang lebih 2 liter. Kemudian bisa pakai tawas ya. Ada batu kerikil, pasir, ijuk, arang, atau batu apung ya. Terus kasa atau kain mori yang sebagai pembatas ya antara satu bahan ke bahan yang lain. Nah, ini prosedurnya. Arang atau batu apungnya silakan dijemur, salah satu aja, boleh arang, boleh batu apung yang memudahkan kalian, yang ada mana ya. Silakan dijemur di bawah sinar matahari kurang lebih 4 jam. Setelah kalian bersihkan, terus silakan kalian jemur. Kemudian kalian coba buat kolom seperti ini ya. Bagian bawah ini kasa atau kain ya. Kasa atau kain, kemudian dikasih batu kerikil, kemudian kasa lagi atau kain, kemudian dikasih pasir, kasa lagi atau kain, kasih ijuk, kemudian kasa atau kain lagi, kemudian dikasih arang atau batu apung. Ya. Di sini ini keran. Ya. Langkahnya kemudian air limbah ya, 2 liter tadi kalian tambahkan tawas ya. Kalian tambahkan tawas, kurang lebih ya 5-6 sendok makan aja. Aduk. Setelah kalian aduk, biarkan selama kurang lebih 1,5 jam. Nanti kan ada yang mengendap ya. Nah, kemudian silakan air limbah tadi dimasukkan ke kolom filtrasi ini ya, ke kolom absorpsi dan filtrasinya. Nah, ketika kurang lebih sudah 1 literan ya, kerannya boleh dibuka ya. Kemudian ditampung hasil air kerannya ya, efluennya ditampung di bak penampung. Kemudian silakan diamati apa yang terjadi, bagaimana mekanisme terjadinya pengolahan limbahnya. Nah, itu silakan nanti dibahas. Ya. Nah, di sini nanti tugasnya kalian mencatat semua pengamatan dan menganalisa apa saja yang terjadi selama proses pengolahan limbah cair. Di sini kita menggunakan ada kimia, ada fisika ya. Kimianya jadi kita menggunakan koagulan yaitu tawas ya. Berarti situ terjadi proses apa nanti ya. Yaitu yang fisikanya kita menggunakan absorpsi sama filtrasi tadi ya. Absorpsinya tadi kita menggunakan karbon ya atau arang atau batu apung. Sedangkan kalau filtrasinya tadi ada ijuk, ada pasir, ada batu kerikil ya. Nah, itu nanti silakan kalian kalian bahas ya. Di situ terjadi pengolahan apa saja, bagaimana mekanismenya gitu ya. Terus setelah itu kalian buat videonya. Nah, untuk membuat video ini itu harus ada penjelasan awal. Jadi tidak langsung tahap percobaan, tapi penjelasan awal terlebih dahulu tentang pengolahan limbah yang kalian lakukan ya. Kalian melakukan pengolahan limbah tentang apa, menggunakan bahan apa, fungsinya apa, tujuannya apa, penambahan
itu, pembuatan itu, mekanismenya. Misalnya pada kolom absorpsi itu bagaimana mekanismenya terjadi di situ gitu ya. Itu kalian jelaskan dulu. Itu baru tahapan percobaannya sampai kemudian hasil percobaan didapatkan. Mungkin kalau hasilnya mungkin nanti hanya ditampakkan yang sebelum diolah dengan yang sesudah diolah. Ya. Dan kemudian nanti membuat paper. Siapin pagi ya Mbak, jam 8 udah ya. Bu, saya mau izin pamit untuk pulang, boleh nggak? Kenapa? Ada saudara yang meninggal. Oh, oke. Baru pagi ini baru dikabarin. Boleh nggak? Iya, boleh. Iya. Iya. Oke, ada yang ditanyakan? Jadi untuk minggu ini silakan melakukan pengolahannya terlebih dahulu ya, sama mungkin ada yang mau video ya. Yang melakukan berarti yang mau video gitu ya. Nanti kemudian minggu depan silakan mulai mengedit, ada yang bagian mengedit video sama penjelasan tentang pengolahannya gitu ya, memberikan narasinya gitu ya di videonya, sama nanti mungkin ada yang bertugas membuat paper. Silakan dibagi-bagi per kelompok ya. Jadi ini waktunya 2 minggu sampai 2 minggu praktikum ya. Setelah 2 minggu praktikum ini, kemudian kalian minggu tanggal berapa berarti ya? 21, 28 berarti tanggal 4 ya. Nah, tanggal 4 berarti kalian sudah masuk di laboratorium. Ya, jadi seperti itu kira-kira. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tapi begini ya, saya tidak ingin memberatkan. Jadi kalau misalnya Bu saya nggak nemu hijau gitu ya, nggak apa-apa. Gitu. Yang ada aja kalian silakan pakai gitu ya. Misalnya pasirnya nggak nemu Bu, jadi cuma batu kerikil sama hijau gitu, tidak apa-apa gitu ya. Nanti dilihat bagaimana hasilnya, ya. Jadi kalaupun kalian belajar dari literatur, kemudian kalian menemukan sesuatu yang menurut kalian perlu dicoba, nggak masalah. Yang penting kalian tahu bagaimana tentang mekanisme itu, terus kalian bisa menjelaskan, nggak masalah. Ini kalau yang saya tuliskan di sini yang mudah aja, yang mungkin ada di sekitar kalian begitu ya. Nah, kalau untuk absorpsinya memang arang atau batu apung ya untuk absorpsinya. Sebenarnya bisa zeolit juga ya, tapi mungkin zeolit lebih sulit gitu kan. Kalau batu apung mungkin lebih banyak gitu ya, sama arang gitu. Lebih mudah dicari gitu ya. Jadi silakan diaktifasinya, dipanaskan aja di bawah sinar matahari kurang lebih 4 jam aja gitu ya. Kira-kira itu. Jadi kalau misalnya nggak ada kasa pun nggak apa-apa pakai kain gitu ya. Kain itu kain yang putih biasa itu loh. Nggak dipotong-potong gitu kan. Pakai kalau hanya di batu aqua kan nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu besar ya untuk step-stepnya ini ya. Ininya ya. Lubangnya ini lebarnya nggak terlalu besar, jadi bisa nggak terlalu banyak penggunaannya. Itu. Ada yang ditanyakan atau cukup jelas? Permisi Bu, izin bertanya. Permisi Bu, izin bertanya. Iya, silakan Devina. Iya, silakan. Untuk pasirnya itu berarti kita harus mencuci terlebih dahulu baru dikeringkan gitu Bu? Apa bagaimana? Kenapa? Untuk penggunaan pasir Kenapa? itu kita harus mencuci terlebih dahulu atau bagaimana Bu? Untuk pasirnya. Kalau pasirnya bisa dicuci, berarti dijemur lagi. Biasanya kalau kalian pasir nggak usah ya, kayaknya ya sudah bersih ya biasanya. Kalau yang pasir-pasir untuk bangunan itu, yang namanya pasir ya, misalnya untuk ya. Untuk F1-nya itu kan diambil ya di sampelnya. Setelah biologi. F1-nya diambil itu langsung pada botol Wheeler atau enggak, di glass beaker dulu. Oh, glass beaker 400 ml. 400 ml nanti boleh dimasukkan ke Wheeler untuk 100 ml gitu. Sampai penuh. Biasanya kira-kira 120-an atau 30-an. Oh, iya. Jadi dilihat nanti. Untuk sisanya nanti dititrasi gitu. Sisanya apa?
S1-nya itu perlu dititasi apa dua apa nunggu mandat? Yang pertama, jadi yang sebelum apa namanya perlakuan, yang awal sudah diliterasi belum sekarang? Sudah diperlakukan nggak? Sudah dimulai belum mulai dititasi tapi sudah diambil. Sudah diambil. Mangan sudah dikasih itu Belum. ya. Atau sudah waktu tinggalnya sudah berapa waktu tinggalnya tadi? Jadi itu tinggalnya 19 menit. Jadi 19 menit kalian ambil 400 mili di beker gelas. Nah, itu nanti setelah itu baru di tambahkan mangan. seperti yang tadi itu, seperti yang OT tadi, OT 0 itu. OT 0. Dan Mbak ya, blanko ya. Ya. Jadi gitu. Jadi kalau memang kira-kira pasirnya bersih nggak perlu dicuci, tapi kalau memang kotor memang ada biasanya kena kotoran apa namanya kotoran apa kucing atau sebagainya ya, harusnya dicuci ya, dibersihkan dulu ya. Kalau dirasa memang dia bersih dari toko gitu ya, bersih ya udah. Tapi kalau ternyata dia memang kotor ya silakan dicuci dulu. Gitu ya Devina. Baik Bu, terima kasih. Ada lagi? Jadi minggu depan yang dikumpulkan cuma fotonya dulu aja. Ya, jadi fotonya paling enggak kalian sudah mengerjakan gitu ya, foto-fotonya aja yang dikumpulkan. Baru 2 minggu kemudian video sama papernya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Punya bayangan ya ini ya? Yang lainnya jelas ya? Ini yang tampak wajah cuma Devina. Jelas, Bu. Oke, alhamdulillah sudah dijawab ya. Ini yang wajahnya kelihatan cuma Devina toh ini soal. Oke, kalau sudah cukup jelas, silakan kemudian dikerjakan, mulai didiskusikan sama kelompoknya masing-masing, ya. Terus mulai dikerjakan pembagiannya dan sebagainya. Untuk papernya kan, ya. Jadi tidak saya tuliskan lagi, tapi tetap apa namanya template-nya kayak yang kemarin, gitu ya. Oke, kalau sudah cukup jelas, saya akhiri. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.